Mie instan sekarang tanya, siapa yang bilang mie instan bahaya? Kak Tantang suruh ada jurnal ya. Oke. Loh suruh ngasih jurnal lah. Apa yang mengatakan mie instan berbahaya? Oke, jadi mie instan gak berbahaya dok? Yang keras kepala tuh malah menurutku bukan Gen Z. Apa? Generasiku. Yang milenial. Wow keras kepala tuh bro. Apalagi kalau edukasi perokok tuh. Contoh rokok pas motoran. Jangan rokok pas motoran. Salah situ gak pakai helm. Itu. Begadang misal demi nonton tuh si jersey top view. Dia harus kalah. Terus kalah. Besoknya marah-marah. Wajar. Sudah mengorbankan hidup. Kalah timnya. Anda wajar marah. Itu alasan kenapa banyak orang tua itu sering meninggalnya di WC. Karena kepleset. Ketika kepleset itu patah tulang femurnya. Yang disalahkan WC-nya. Jangan mandi malam-malam. Paling rame akhir-akhir ini tuh virus monkeypox. Apakah ini bisa jadi COVID yang akhirnya orang bakal lockdown gara-gara penyakit ini? Ya jadi pada dasarnya gini. Dokter Tirta, thank you so much sudah datang ke podcastku. Siap. Ini podcast pertama yang berhubungan dengan kesehatan dok. Oh iya. Aku nggak pernah sebelumnya. Sebelumnya? Biasanya tentang ya isu-isu masyarakat aja sih, ekonomi kamu apa. Kan kripto bros kan kamu? Iya kripto. Cuman ini pertama kali kesehatan karena menurutku kesehatan itu penting banget. Biasanya finance kan? Biasanya finance. Cuman ini kenapa kesehatan ya dok? Karena menurutku ya investasi yang paling penting itu sebenarnya kesehatan dulu baru finance dan lain-lain. Sales asuransi ya? Bukan. Bukan. Nggak biasa yang bilang kayak gitu. Bukan. Sales insurance nanti kamu jualan asuransi jiwa. Bukan. Oh enggak. Tapi kalau mau bisa. Bukan. Iya bukan ya. Aku mau start dari banyak hal sih tentang ya lifestyle anak muda aja yang banyak relate sama banyak orang. Tapi aku akhir-akhir ini baru mau mulai start lari dok. Oke. Sebenarnya FOMO aja sih ngeliat teman-teman lari-lari. Ini apa sih lari? Jadi aku mulai beli sepatu, mulai beli jam tangan yang bisa ukur itu. Ternyata lari itu lebih daripada olahraga ya. Aku pikir kayak cuma lari doang gitu loh. Karena kalau kita misalnya udah lari jarak 5 kilo, 10 kilo, itu ternyata konsistennya tuh wah susah banget ya dok ya. Oh iya saya aja dulu awalnya gak konsisten dok. Ya, bukan konsisten kayak mulai larinya, tapi kayak pas di larinya itu ya, udah betul, masuk sama. 2 kilo. Ya itu susah banget ya dok ya. Dulu pas di awal-awal aku malah 8 kilo pulang aku langsung. Tapi berpulang. Jadi aku kan olahraga pertamanya itu justru sepeda aku. Oh sepeda ya. Sepeda dari dulu sepeda. Tapi saat itu kan memang dari SMP kan, dari SMP sama SMA karena kebiasaan sama papaku aku diajak ke Waduk Cengklik. Waduk Cengklik itu mungkin kalau teman-teman yang nonton sini tuh di daerah Boyolali dan itu tempat mancing enak. Kalau enggak ke Waduk Gajah Wungkur. Nah, cuman semakin pas pada waktu hybrid, work from hybrid after pandemi, kita kan masih ada kayak WFO-nya cuma 3 kali seminggu. Ya. Jadi aku bisa goes tuh ke Cirebon, ke Bandung. Jadi tapi semenjak normal, kehidupannya normal, kita kan terbatas. Kalau kita goes 4 jam tuh paling mentok 100 kilo. Kalau kecepatan normal 25 km per jam. Dan itu lama kan 4 jam. Jadi akhirnya memilih pada waktu itu nge-gym. Angkat beban semua. Mulai dari calisthenics, angkat beban. Ternyata yang dilatih itu agak kurang, ngerasa tubuh berat aja kalau misalkan nggak ngelatih kardio. Dan kalau di treadmill aku tuh bosen jujur aja. Kalau tuh incline kasih gradient tetap aja bosen. Akhirnya memutuskan untuk kombonya cross trainingnya sama lari. Nah di larinya tuh 5 kilo dulu mentoknya. 5 kilo. Half marathon pun di Jakarta Marathon aku santai. Jadi lari jalan. Terus di MPM 2 tahun lalu juga seperti itu. Sampai akhirnya ternyata menemukan kesenangannya. Terus akhirnya mentok di 25 kilo. Kalau di atas itu aku gak mau. Ini yang kemarin kan di Maybank punya acara itu ya? Itu half marathon kan itu? Iya itu half marathonku kesekian. Udah sering aku HM udah lumayan sering. Cuman memang gak ngincer waktu, gak ngincer apapun. Cuman progress yang better. Karena fokusku lebih ke cross training. Yang penting seimbang biar masa tuanya enak. Tapi aku gak akan full marathon sampai kapanpun. Kenapa? Karena memang tujuanku bukan FM. Tujuanku mentok di 25 kilo agar maintain masa ototnya seimbang. Kalau kita udah konsisten FM tuh pasti akan mendegradasi kemampuan masa otot. Karena fokusnya udah di endurance training. Ya pasti masa ototnya akan lebih ke serabut yang kering gitu. Sementara kalau aku masih pengen membangun masa otot. Karena ya goal awalnya olahragaku di situ. Aku menemukan kecintaannya tuh di calisthenics sama angkat beban. Larinya tuh biar ringan aja, biar kerasa ringan tubuhnya sama otot jantungnya juga kelatih. Nah tapi ada yang bilang kalau lari tuh harus konsisten, gak boleh turunin pace biar heart rate-nya gak naik turun. Juga, gimana tuh? Aku sih patokannya bukan pace dan heart rate sih. Patokanku lebih ke aku ngos-ngosan apa enggak. Aku tuh sesimpel itu. Jadi kayak gini, orang zaman dulu juga nggak ada smartwatch pak. Iya kan udah Garmin sama
Coros dan teman-temannya yang Unto itu kan baru tahun 2005 ke atasan dan Garmin pun dulu bukan smartwatch, dia dulu kan maps dimancing ya sama maps di di mobil. Nah pada dasarnya adalah orang zaman dulu tuh patokannya adalah kamu ngos-ngosan apa enggak? Kalau kamu lari itu enggak ngos-ngosan, bisa sambil ngomong, itu fun berarti. Oh. Nah kalau latihan harus kayak gitu. Itu dominannya gitu. Tapi kalau latihannya ngos-ngosan terus, ya nggak apa-apa, bisa aja. Tapi jantungmu harus dicek dulu beresiko nggak. Maksimal heart rate nggak boleh lebih dari itu berapa? Beda-beda per usia. Beda-beda tergantung usia, tinggi badan, berat badan, jenis kelamin, dan ada riwayat penyakit apa enggak. Oke, ribet juga ya itu. Ribet. Tapi pada normalnya adalah rumus yang sering digunakan secara awam, ini bukan medis ya, tapi awam, 220 dikurangi usia. Misal aku usia 33, berarti sekitar 187. Oh. Maksimalnya segitu. Jadi kalau aku udah di atas itu udah dangerous banget. Itu jantungnya sudah menuju limit. Ibaratnya kalau kita main mobil RPM-nya udah tinggi banget. Kalau kita terus-terusan nanti jantung akan mengalami kerusakan otot jantung. Bisa diganti. Otot kan bisa regenerasi. Cuman ada potensi nanti dia akan terkena aritmia atau gangguan elektrik jantung yang mengakibatkan gangguan detak jantung. Gitu, jeblok. Tapi kalau misalkan latihan terus ya dia nggak masalah. Yang jadi masalah adalah kalau dia itu ada riwayat penyakit jantung. Dan orang tuh kan yang lari-lari ini kan rata-rata bukan orang yang dulunya olahraga. Betul. Beda cerita kalau misalkan kamu rutin gym. Kamu rutin gym 8 tahun, terus kamu lari, itu nggak apa-apa. Kamu tiba-tiba HM juga nggak apa-apa. Kalau misal kamu ada riwayat gym, yang jadi masalah, aku masalahin di sini adalah kalau ada edukasi, atau ada konten atau ada apapun, siapapun yang ngomong bahwa saya nggak pernah nge-gym, saya nggak pernah olahraga, tiba-tiba saya lari, itu bahaya. Yang jadi masalah adalah riwayat tenis, riwayat main tenis, riwayat nge-gym, riwayat crossfit, riwayat basket. Kalau dia rutin melakukan olahraga apapun selama hampir 6 tahun, 5 tahun, 3 tahun, dia ketika lari itu jantung udah biasa. Kuat dia ya jadi. Masih kuat, yang penting dia belum membangun paling formnya lari yang salah. Form larinya paling nggak tepat, tapi untuk tubuhnya masih enak dibawa buat olahraga. Oh, berarti kalau kita berlari itu banyak banget juga benefitnya bagi tubuh ya, bukan cuma buat seluruh otot di tubuh. Seluruh ya? Seluruh otot di tubuh. Cuman gini, lari itu kategorinya kardio. Ya. Kalau misal kamu flat. Ya. Nah, kalau incline itu udah power di paha. Jadi makanya di sini beda-beda per orang tuh genrenya. Kamu harus menemukan funmu gimana. Kamu lari pure lari atau sama gym. Kalau aku angkat beban sama lari. Aku sehari itu Senin, aku back. Ini jadwalku tapi ini personalize ya. Oke, boleh di-share. Netizennya banyak tanya, jadwalku tuh Senin itu selalu back sama bicep. Itu aku bisa melakukan di gym atau aku melakukan calisthenics di rumah. Kalau enggak sama dumbbell. Kedua, aku lari. Hari Selasa tuh isiran biasa, 8 sampai 8, 9, 10 dengan pace 7 dan aku heart rate pakai 130 sampai 140. Hari Rabu aku chest day sama tricep. Kalau bisa ke gym, kalau enggak di rumah, push up, diamond push up, decline push up, aku udah decline. Kalau enggak pakai pemberat rompi, terus tricep sama lateral raise, shoulder beberapa lah. Terus hari Kamis aku interval kayak kemarin 400 kali 8, kalau enggak 600 kali 8. Jumatnya biasa kalau capek aku rest karena interval lu lelah banget. Sabtu aku leg day. Masih leg day juga ya? Padahal udah lari loh. Enggak, beda. Lari itu bukan leg day. Lari kan kardio intinya. Nah, Sabtunya, Minggunya baru long run. Nah, Jumat biasanya kan rest, enggak ngapa-ngapain. Aku biasa latihan sepeda, tapi kecepatan yang aman. Kalau enggak melatih otot aksesoris. Nah itu kan pasti ada capeknya. Kalau misal biasanya di bulan keempat, di minggu keempat atau minggu keenam itu biasa akan deload. Jadi siklusnya amplitudo. Jadi naik, klimaks, deload, naik, klimaks, deload. Jadi nggak bisa di sini terus. Kalau di sini terus nanti putus ligamennya. Jadi aku udah mulai skema sendiri kayak gini. I see. Gitu. Nah kenapa aku lakukan itu? Karena tujuanku itu adalah aku dulu nggak ada riwayat olahraga sama sekali. Cuman seminggu sekali sepedaan gitu. Nah di sebelum 2022. Jadi aku membangun habitnya tubuh biar terbiasa antara angkat beban dan lari. Baru nanti mungkin umur 38, 39 baru aku bisa fokus ke salah satunya. Nah yang jadi masalah tuh kalau dia tidak ada riwayat gym, nggak ada riwayat olahraga, nggak pernah ngapa-ngapain, cuma diet sehat, tiba-tiba lari. Langsung maraton. Wah itu bahaya banget. Itu bisa meninggal di tempat itu ya? Meninggalnya kemungkinan kecil, tapi cedera parahnya iya. Walaupun dia lari 8 jam misalnya, sambil diam-diam dulu nanti lari lagi 8 jam nih maraton. Tetap bahaya ya? Bahaya. Nggak bagus. Intinya tubuh recovery jadi telat. Lain cerita kalau dia sudah, saya rutin dok sepak bola tiap minggu. Terus dia sepak bola 90 menit, sisanya dia nge-gym. Dia lari pun nggak apa-apa. Iya. Mau HM juga nggak apa-apa. Cuman formnya jelek.
formnya nggak tepat. Jadi kayak kaku robot, larinya robot, tapi sebenarnya bisa dia. Karena orang yang ada riwayat olahraga secara konsisten itu tubuhnya udah terbiasa. Ini yang kemarin diperdebatkan kan. Saya tenis 6 tahun, terus tiba-tiba lari, boleh. Aku mendukung juga karena nggak apa-apa. Karena kamu riwayat olahraga. Yang jadi masalah kalau edukasinya clickbait. Nah, kayak edukasi clickbait nanti diterima netizen tuh mentah-mentah. Wih, ternyata dia nggak pernah olahraga bisa loh half marathon. Setelah dicek, dia tuh six pack bro. Dia tuh six pack. Yang cewek body goal. Gak mungkin dia gak olahraga. Gak mungkin gitu. Betul. Pasti dia udah pernah olahraga. Entah lihat cross training, angkat beban, clean and jerk, atau mungkin sepak bola, yoga, pilates. Itu sangat berpengaruh. Oke, Dok, ini kita mau masuk ke pentingnya olahraga nih. Karena kan kehidupannya Dokter Tita sekarang kayaknya olahraga hampir setiap hari kan. Kenapa kesadarannya itu tiba-tiba pengen olahraga? Oh, itu tahun 2022. Jadi aku tuh kan dari dulu ngerokok 17 tahun. Oh, sekarang udah berhenti? Tahun 2022 berhenti. Jadi aku ngerokok dari umur 14. Mungkin sebelum kita masuk pentingnya, gimana caranya berhenti ngerokok nih? Mungkin banyak banget orang yang kesusahan dan struggle sekarang. Berhentinya cara ngerokok adalah orang ngerokok tuh keras kepala. Udah dokter ngerokok lagi. Itu kan aku kan. Dan banyak ya. Dan nakes. Jadi gak hanya dokter, perawat itu ada. Dokter, nakes, cowok, rokok tetap aja. Keras kepala. Jadi mau dibilangin siapapun dia akan tetap keras kepala. Itu aku. Nah, aku berhenti itu karena kesadaran ternyata aku tuh goes itu masih ngerokok. Pada waktu goes Jogja Jakarta itu berhenti untuk merokok. Oh, wow. Jadi capek rokok itu. Itu pas Jogja Jakarta, jadi bisa bertahan. Itu kan teman-teman belum tahu, aku goes Jogja Jakarta itu yang sendiri, solo sendiri itu 42 jam. Yang kisahnya dipublis banyak orang, dikasih solusi, podcast lain, PWK itu bawa rokok. Sadarnya tuh pada waktu itu VO2 max-ku 56, tinggi banget. Cuman yang ngerasa kesel adalah aku seandainya, what if, pas itu aku mau persiapan Garmin 10 kilo ceritanya. Garmin mengadakan isi fun race 10 kilo itu 2023 awal. Dan saat itu aku masih rokoknya sudah mulai berkurang. Aku nekat gak ngerokok 2 minggu menuju itu. Ternyata 10 kilo aku sejam. Dan itu pertama kali aku ikut race 10 kilo. Bisa ternyata. Akhirnya aku nekat gak ngerokok terus tuh sejak saat itu. Karena aku melihat harga rokok itu 32.000 saat itu. 25-32.000 itu ternyata dapat dada ayam 1. Nah, saat itulah aku berpikir coba aku mengurangi. Ternyata waktuku semakin kencang dan heart rateku semakin turun. Cuman ada ciri khasnya. Jadi karena aku riwayat merokok dan gak olahraga, tiba-tiba olahraga, resting heart rateku tinggi. Kalau udah lari terus biasanya 50-an, aku masih di 58 sampai 62 resting heart rate-nya. Itulah guna smartwatch. Jadi kita tahu ternyata efek rokok segitunya. Makanya kesalahanku adalah buat para perokok yang belum bisa berhenti, setidaknya itu olahraga dulu. Supaya tahu ya. Supaya tahu kondisi fisiknya. Makanya kita lihat kan banyak kakek-kakek di kampung itu dia ngerokok tapi bisa naik gunung. Ya karena habitnya naik gunung terus. Gitu. Jadi yang penting adalah olahraganya itu akan mengurangi dampak buruk rokok. Aku ada jurnal yang udah aku share di Twitter. Jadi latihan kardio dan latihan rutin, apapun kegiatan yang meningkatkan kardio itu mengurangi dampak buruk rokok. Jadi nanti lama-kelamaan dia akan sadar sendiri, coba berhenti sendiri. Jadi dia kesadaran sendiri, wah rokok kok tetap segini stuck ya. Akhirnya dia berhenti rokok, pace-nya jadi kenceng. Kalau vape, ada yang bilang lebih parah dari rokok. Sama aja ya dia. Pokoknya asap yang masuk ke paru, rokok, polusi, vape pods tuh efeknya sama semua. Bagiku sama semua. Iya. Jadi dia nggak ngerokok, tapi dia tinggal deket di daerah berpolusi. Sama aja. Sama aja efeknya, sama aja. Iya. Kayak Karawang, terus Cikupa, terus habis itu Bekasi, Jakarta itu kan daerah kualitas udaranya buruk. Coba bandingin orang Jakarta sama orang Bandung sama orang Jogja yang lari. Kenceng yang daerah jauh. Semakin dia jauh dari polusi, semakin dia larinya dan kualitas olahraganya lebih better. I see. Tapi kan ada yang menjadikan akhirnya olahraga ini menjadi alasan dia bisa makan junk food dan makan yang ngawur-ngawur. Karena kayak udah olahraga kok bisa ngebakar juga kok. Setuju gak dok? Atau tetap gak boleh? Bisa ya bisa enggak. Karena kan jawabannya kayak gini. Kalau mungkin misalkan kita lihat dia powerlifter. Dia powerlifter terus dia ternyata juga lagi bulking. Namanya bulking sama powerlifter dia harus surplus terus tuh. Tahap olahraganya bagus. Terus dia makan. Dia tetap six pack kok. Gimana tuh? Jadi pada dasarnya nutrisi per orang tuh beda-beda. Aku tuh sehari makan 6 kali pak. 6 kali? Iya. Itu masih makan nasi gak? Nasiku cuma siang sore. Masih pak, masih nasi. Jadi yang bilang makan nasi bikin gendut? Gak sih pak. Itu aku bingung sama narasi itu. Ya? Makan nasi bisa bikin gemuk. Kalau seluruh kalori kesehari itu berlebihan. Jadi yang dihitung sehari.
bukan hanya nasinya, tapi jumlah makanan yang diakumulasikan sehari dikurangi dengan jumlah aktivitas. Kalau kamu berlebihan dan tidak ada olahraga, maka kelebihan intake makanan itu akan disimpan di perut atau di lemak subkutis. Nah itu yang bikin gemuk. Jadi bukan nasinya yang salah. Oke, karena kan bayang kayak, kalau mau diet gak usah makan nasi, protein aja itunya. Ya memang bisa. Depends. It depends kalau dia mungkin lagi fase cutting. Kalau orang-orang pelari jarak jauh, mana mungkin dia nggak makan nasi? Iya sih. Pelari jarak jauh tuh Hamin 7 hari dia harus loading karbo supaya itu disimpan menjadi glikogen, gula otot tadi. Jadi pas dia nanti ultra lari 60 kilo, 80 kilo yang dibakar gula otot dulu. Nah, untuk menyimpan gula di otot, glikogen, dia kan harus loading karbo dari Hamin 7. Betul. Makanya aku bilang, gula itu memang gak bagus atau terkesan jahat bagi orang yang mager. Tapi bagi orang olahragawan yang aktivitas ekstrim, gula itu malah penting. Gitu. Tapi dengan catatan dikonsumsi sesuai dengan batas komposisi harian. Maksudku melihatnya gini, pernah lihat minuman botol berpenanis? Maksudnya minuman yang manis? Manis, ya, kemasan. Iya. Kamu cek coba kalorinya berapa? Teh yang manis. Atau kopi-kopi manis yang di botol itu satu botol sekitar 70-90 kalori. Gila. Ya. Coba dada ayam Google aja berapa? Satu dada ayam itu berapa kalorinya? Rendah sih harusnya. 170. Oh, lebih malah. Loh enggak, artinya apa? Kamu minum 2 minuman kemasan yang berpemanis itu, 2 botol, itu sama aja kamu makan satu dada ayam satu. Kenyang mana? Kenyang dada ayam kan? Nah, kita melihatnya kayak gitu. Sama-sama mengandung kalori 170, cuman ini dalam bentuk dada ayam, yang ini 2 botol. Nah itu maksudnya gitu. Nah 2 botol ini jadi apa? Apakah jadi gizi? Tidak, ini jadi energi. Tapi kalau dada ayam, dia mengandung 170 kalori, dia mengandung apa? Protein, 18 gram per 100 gram. Nah dari sini kita melihat, makanya kalau makan yang berbentuk, yang minim proses, 2 kali proses, misal digoreng, dibakar tuh 2 kali proses. Digoreng, dibakar. Tapi kalau ada dicacah, diproses lagi kayak sosis, nah itu aku enggak. Bukan brand sosis ya, tapi yang sosis. Nah itu contoh yang multi proses. Enggak apa-apa sekali-sekali, tapi enggak bisa kalau sering. Oke, cuman kan ada kayak misalnya cewek-cewek di zaman sekarang ini kan ngomongnya Gen Z ya, yang kayak udahlah yang penting badanku masih bagus, enggak perlu olahraga lah. Ya padahal kalian harus tahu di masa tua kita mengalami kropos tulang dan kropos otot itu setelah usia 40-20%. Itu alasan kenapa banyak orang tua itu sering meninggalnya di WC. Karena kepleset. Ketika kepleset itu patah tulang femurnya. Ketika kepleset patah tulang femur, kebentur kepalanya. Nah ketika tulang femurnya patah tuh jadi trombus menyumbat otak, jadi stroke. Yang disalahkan WC-nya, jangan mandi malam-malam, tolol. Kenapa? Karena yang buat itu adalah ibu bapakmu itu kepleset di WC. Nah ketika tua, tulang femur itu rapuh, patah dia. Padahal ada pembuluh darah besar di sana, namanya arteri femoralis. Nah ketika patah timbul emboli, embolinya nyumbat jantung, mati dia. Yang disalahin bukan air WC-nya, bukan. Yang salah itu adalah WC-nya yang tidak proper, kepleset. Nah terus gimana dok supaya tua kita tidak kepleset? Ya makanya ketika Anda muda, latihlah angkat beban. Sehingga otot di leg, quadricep, quads ada 4 dan hamstring itu gede. Sehingga ketika tua, ketika kita mengalami atrofi otot, massa otot kita masih ada. Sehingga ketika kekuatan otot kita masih ada dan tidak kropos, jadi tulang kita masih kuat densitasnya. Angkat beban itu bermanfaat buat 2 hal bro. Angkat beban, 1 menjaga massa otot, 2 menjaga densitas tulang. Itu udah jelas, tidak bisa didebat. Anda mau debat sekalipun. Jadi dokter mengatakan angkat beban lebih bagus dari lari. Tidak. Dari jurnal terkini yang paling bagus adalah melakukan dua-duanya. Resistance training and cardio training. Minimal 150 menit per minggu dibagi 5 sesi. Per sesi 30 menit. Sehari 30 menit ya artinya ya? Iya gampang kan? Iya. Gak perlu ke gym, push up bisa, beli dumbbell bisa, pakai matras, yoga, pilates. Nah, yang jadi masalah orang tuh mengkotak-mengkotakkan olahraga. Saya angkat beban, gak perlu kardio. Saya lari, tidak perlu angkat beban. Itu dua-duanya menurut saya aneh, bintolol. Karena olahraga tuh tidak ada yang dikotak-kotakan. Semua pelari itu butuh strength, tapi kategorinya menjaga massa otot. Iya. Ototnya gak boleh gede-gede karena jadi berat. Betul. Orang bodybuilder tetap kardio walaupun dia hanya incline walking di treadmill. Tujuannya apa? Untuk menjaga lemak kulitnya agar minimal di 15%. Jadi ketika dia bodybuilder, dia estetik. Nah itu maksudku. Jadi jangan dikotak-kotakan.
nggak boleh dikotak-kotakin. Oke, berarti kalau masalah makanan orang-orang yang mau sehat nih, karena kan sekarang aku lihat ya anak muda udah kena diabetes, kena kanker apa semua. Itu karena habitnya. Dia sama tadi, dada ayam 170 kalori, 2 botol minuman berpenganis itu masing-masing 80 kalori. Silakan Timo suruh Google. Ada kok. Teh merek A itu 70 kalori. Kopi A itu 80 kalori. Nah, sementara dada itu 170. Nah, dia minum ini 2. Gizinya apa? Terus dia kegiatannya cuma 9 to 5 ngantor. Ngumpul lah di pankreas. Gula darahnya jadi naik dong. Nah, kalau gula di dalam tubuh berlebihan dan nggak dipakai kan disimpan di darah. Betul. Naik dong gula darahnya. Orang dia nggak ngapa-ngapain, lari juga enggak, nge-gym juga enggak. Berarti boleh dong dok, aku minuman kemasan dalam minuman berpemanis, tapi buat PWO. Lebih baik pisang. Ada kaliumnya, apukat, ada lemak non jenuhnya. I see. Jadi sebenarnya Tuhan itu sudah menciptakan makanan-makanan dan minuman yang proper. Manusianya aja yang semakin berkembang teknologi semakin tolol. Malah makan makanan yang aneh-aneh. Tapi kalau anggaplah Indomie seminggu sekali. Loh, mie instan sekarang tanya, siapa yang bilang mie instan bahaya? Saya tantang suruh ada jurnal ya. Oke. Loh suruh ngasih jurnal lah. Apa yang mengatakan mie instan berbahaya? Oke, jadi mie instan gak berbahaya dok? Apa isu yang kamu dengar? Katanya tuh dibungkus lilin ya biar bisa tahan lama. Enggak juga. Loh sekarang tak tanya. Apa yang orang bilang mie instan bahaya? Oke, bahayanya apa? Aku Semua netizen mengatakan mie instan bahaya. Tak tantang, bahayanya apa? Oke. Bahayanya harus jelas. Kalau kita mau mengatakan sebuah makanan berbahaya, kita harus tahu bahayanya apa. Apa bahayanya? Apakah kamu makan mie instan tuh 50 lusin sehari? Enggak juga sih. Kapan kamu makan mie instan? Mungkin weekend seminggu sekali. Ya sekali makan berapa bungkus? Bisa kuat kamu makan 10 bungkus gitu? Nggak bisa. Oke. Mie instan ya itu gak ada gizinya. Betul. Jadi gak ada proteinnya. Minimal. Itu cuman starch, karbo yang dikumpul sama tepung dan kasih bumbunya natrium. Kalau kamu makan mie instan terus-terusan selama 10 tahun dengan sehari 10 mie instan, ya tensimu akan naik sistolnya. Kuat kamu makan mie instan sehari 10? Enggak. Selama 10 tahun? Enggak. Nah oke, berarti sehari kali. Nah yang jadi masalah adalah kita tuh memandang makanan tuh berbahaya kayak racun. Mie instan ini tujuannya digunakan untuk survival. Betul. Nah ternyata dari penelitian jika mie instan dimakan menggunakan sayur, telur, daging, ya ada gizinya lah. Ya udah itu maksudku. Jadi mie instan itu jika dicampur menggunakan sayur yang pure sayur dan menggunakan daging atau telur rebus dua itu mengurangi efek dari pengawetnya. Oke. Yang jadi masalah, aku bisa jawab. Apa yang menjadi masalah dok mie instan? Tak jawab. Dia bukan berbahaya tapi nggak ada gizinya. Kalau mie instan tok. Aku boleh nggak dok? Katanya dicerna di usus tuh 2 hari baru keluar mie instan. Usus nggak setolol itu. Usus bisa mencerna. Usus tidak sebego itu. Oh gitu ya. Masa usus bisa milih, wah mie, oke gua ngambek mie nih. Nggak bisa gitu. Wah ini mie nih bro, berarti saya tidak mau mencerna. Wah sampah lu bro, ngasih gua mie. Nggak bisa dong. Apa bedanya mie instan dengan mie telur yang di mang-mang 15.000? Sama-sama mie. Emang usus bisa milih, wah ini mie instan merek Indomie. Ini mie telur cap 3 saudara. Nggak mau aku ngolah yang Indomie. Bisa gitu usus milih? Kan enggak. Enggak kan? Nah, mie instan itu kalau nggak ada apapun, dia cuman nggak ada gizinya. I see. Jadi cuman membuat kenyang. Tapi tidak ada gizinya selain sebagai sumber energi. Bersih di situ ya. Oke. Nah sekarang gue tanya, kalau mie instannya ditambah dengan sawi dan ditambah dengan 2 telur, ada gizinya nggak? Ada. Oke, that's it. Yang salah tuh kalau udah mie instan dipakai nasi putih lagi. Nah ya? itu karbo, double karbo. Nah itu. Makanya kan gue bilang, mie instan tuh bahaya gak? Jawab, bahayanya apa? Kalau dia cuma makan mie instan toh, itu bukan bahaya. Tapi tidak ada gizinya selain karbo. Atau starch, atau energi. Nah orang yang makan mie instan ini, dia tidak menggunakan lauk. Yang penting kenyang. Nah ini kan jadi masalah. Apalagi mie instan dicampur dengan nasi. Itu double karbo. Itu gula mana? Ya? Itu gula jadinya. Gula jadi ya. Kecuali dia memang makan kuli bangunan 12 jam sehari. Ngangkat semen 12 jam. Itu capek, butuh energi. Makan nasi tambah mie instan. Boleh, energinya banyak, kebakar. Walaupun akhirnya kuli bangunan tersebut kena bad habit karena recovery ototnya tidak maksimal. Orang dia kerja terus kan. Tapi cari uang. Nah sekarang Anda makan mie sama nasi, kerjanya cuma ngantor. Salah nggak kalau obes? Salah lah. Nah kalau dia makan mie instan tambah sawi sama telur rebus 2, ya nggak apa-apa, ada gizinya. Itu sama aja kan nasi telur kan. Nah makanya yang penting adalah kalau kamu makan mie instan toh harus ada pelengkapnya. Pokoknya intinya olahraga ini penting banget ya. Oh ya penting, sepenting itu.
Kalau tidur, sekarang kan ada yang kayak anak muda zaman sekarang, kita harus kerja nih, kerja apa workaholic sampai 3 jam doang sehari tidur, yang penting duit banyak. Jadi di saat tidur itu terjadi proses recovery atau regenerasi semua sel tubuh. Oke. Tubuh kita tidak diem. Otak kita hanya menurunkan tingkat aktifnya. Semua tubuh kita tuh tetap aktif, jantung tetap aktif, pencernaan tetap aktif, cuman diturunkan. Karena energinya saat tidur tuh dialihkan biar kita fokus tidur dan digunakan untuk regenerasi sel. Nah, sampai situ. Berarti kalau kita kurang tidur atau kita tidak tidur sama sekali, begadang itu tidak tidur ya. Ini tadi sinetsi sudah jelas. Wah dok, kamu sampai jam 12 kamu begadang ya. Begadang itu tidak tidur. Begadang itu tidak tidur. Kalau tidurnya di atas kemalaman tuh kurang tidur. Dua definisi berbeda. Ada juga orang yang kelebihan tidur dan tidur tidak berkualitas. Jadi tidur tapi kebangun-bangun. Nah, untuk orang yang tidurnya tidak berkualitas, kurang tidur dan begadang, maka sel yang harusnya bisa beregenerasi saat malam itu tidak sempat beregenerasi. Jadinya kerusakan sel akan menumpuk dan berakumulasi. Sehingga terjadilah zat kanker-kanker tersebut. Tapi kalau misalnya dia tidurnya jam 3 subuh, tapi tetap 8 jam. Loh, tubuh itu bisanya berecovery saat malam. Saat malam tok. Lah kan ada zat namanya melatonin. Emang melatonin bisa diakali gitu. Ini malam nih, ini lampu dimatiin. Gak bisa dia keluar kayak gitu. Enggak. Tubuh kita gak bisa dibodohi kayak gitu. Tapi ada yang bilang, tapi kan belahan dunia yang lain juga siang kalau di kita malam. Misalnya di Amerika. Itu alasan kenapa jet lag kan? Betul. Nah, udah ada dijawab dong. Makanya ketika kita di Indonesia berangkat malam, terus kita naik pesawat belasan ribu kilo, sampai di Amerika masih siang, kita bingung tubuh kita. Jet lag. Karena dia sudah taunya jam tidur, di sana ternyata masih ada matahari. Udah bingung tuh tubuh tuh. Tapi bisa menyesuaikan lagi. Makanya ketika ada jet lag kita cenderung lemas banget. Gitu. Oke, udah jam sih itu berpengaruh sama circadian rhythm. Tapi jam tidur optimal itu dari jam berapa, Dok? Yang penting malam. Malam ya? Malam. Jam 10, jam 11, 12 masih aman. Tergantung usia. Semakin muda semakin lama tidurnya. Bayi 12 jam bisa tidur. Semakin tua semakin jam tidur itu berkurang. Kenapa ya? Karena ada pengecilan otak. Anda pikir kalau Anda tua otak Anda nggak mengecil? Mengecil lah. Kan otak ada dua, cerebrum sama cerebellum. Cerebellum yang ngatur keseimbangan. Ketika kita tua otak cerebellum kita mengecil, makanya orang tua tuh sering kepleset. Karena otak yang bagian seimbang udah kecil. Nah sama otak kita juga cerebrum mengecil. Nah kalau kita otak mengalami kecil, berarti kualitas tidur kita juga berkurang. I see. Berarti justru kalau anak muda sekarang butuh tidur 9 jam 10 jam itu normal ya? Ya normal, 9-10 jam normal aja karena dia masih muda. I see. Nah ketika Anda begadang dan tidak tidur, pastikan Anda begadang demi hal bermanfaat. Karena Anda tuh mengurangi jatah regenerasi sel Anda. Dan apakah jam tidur Anda saat malam itu bisa diganti siang? Tidak. Siang itu hanya mengistirahatkan fisik. Tapi tidak bisa membuat sel bergenerasi. Karena sel bergenerasi maksimal saat malam. Jadi jangan dibalik-balik gitu. Nah dok, saya begadang buat shift malam. Kan saya udah bilang, kalau Anda begadang dan mempertaruhkan waktu tidur Anda, pastikan itu demi hal bermanfaat. Cari uang, shift malam, dan kayak banyak itu gak bisa didebat. Itu mau gimana lagi kan? Iya kayak dokter itu semua dokter, terutama dokter obgyn. Dokter obgyn itu kritis loh. Banyak yang meninggal lebih cepat daripada rata-rata. Karena dokter obgyn itu jam kerjanya 24 jam. Kenapa coba 24 jam? Dia harus standby kan? Gak mungkin dia bisa bilang pasien, oke, kamu bayimu lahiran besok aja pas jam kerja. Gak mungkin. Bener. Jam bayi itu malah lahirannya milihnya pas jam aneh-aneh, 10 malam, 3 pagi, 2 pagi. Otomatis dokter obgyn itu walaupun dia on call pulang ke rumah, dia harus standby. Bener kan? Harus standby di call. Nah otomatis jam tidurnya berantakan. Makanya banyak dokter obgyn dan dokter kandungan, pasiennya banyak, tapi dia mengalami masalah fisik banyak. Itu yang menurutku harus dikasih tahu. Dokter obgyn pun itu tidak lepas dari resiko penyakit tersebut. Apalagi dokter obgyn, dokter anestesi yang setiap operasi dia harus ready. Nah otomatis kan kualitas tidur berantakan. Nah makanya dia di masa tua rata-rata kacau jantungnya rata-rata. Makanya dokter tuh paling parah juga jam tidurnya. Dokter, polisi, satpam, terus penjaga palang kereta api, pemadam kebakaran, buruh pabrik yang shift malam itu sama nasibnya. Nah begadang itu buat bermanfaat. Begadang ya misal dia main game tapi dia dapat saweran, it's okay, gak apa-apa lah. Gak apa-apa, it's okay. Banyak soalnya, it's okay, gak apa-apa. Dia streaming dapat duit, oke lah gitu. Ya apalah. Tapi kalau begadang misal demi nonton tuh si jersey tolol MU. Dia harus kalah, terus kalah. Besoknya marah-marah, wajar. Sudah mengorbankan hidup, kalah timnya, Anda wajar marah. Betul. Iya kan begadang, terus kayak kemarin besok ini Liverpool lawan MU. Salah satu yang kalah tuh pasti bete. Udah mengorbankan regenerasi sel, kalah timnya, berantem tuh pasti. Jadi maklumi lah kalau ada orang nonton bola paginya marah-marah, karena dia itu udah mengorbankan bagian penting dulu dalam hidupnya. Betul kan? Betul. Apakah begadang demi nonton bola bermanfaat? Bagi saya bermanfaat.
Bermanfaat. Iya, Liverpool di atas segalanya. Oke Dok. Aku mau masuk ke daerah-daerah penyakit nih yang paling sering anak muda nih. GERD. Dan kebetulan aku juga GERD sih Dok. Ini kayaknya udah tahun ke-6 aku GERD. Dan belum sembuh-sembuh aku sampai berobat ke Penang. GERD itu ada penyakitnya banyak penyebabnya. Bisa karena psikologis, karena stresor psikologis mental. Dan juga bisa karena habit yang buruk. Nah pada dasarnya lambung tuh punya asam lambung. Asam lambung itu digunakan gini. Kamu tahu nggak? Kamu minum makan gitu bebas bakteri kan nggak? Telapak tangan kita itu ada sekitar 5 juta bakteri. Ya, otomatis bakteri itu pasti ada yang masuk makanan. Ya. Makanya di lambung ada asam lambung yang pH-nya 3,5. Tujuannya supaya bakteri ini mati. Ya, jadi tugas asam lambung dikeluarkan adalah menetralisir semua mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh. Tugas asam lambung itu. Terus akhirnya makanan diolah sama dia sampai bentuk skim, baru akhirnya dilanjutkan ke usus halus dan kawan-kawannya. Tapi karena pola habit yang buruk, asam lambung ini keluar duluan. Tapi makanannya nggak ada. Kalau asam lambung keluar duluan dan gak ada yang diolah, apa yang didegradasi sama dia adalah sel epitel dari lambung. Nah karena sel epitel kena asam lambung terus sakit. Jadinya sendawa terus sakit lambung. Sampai ke sini ya. Ya, dan kalau terus-terusan gak diruah, lambungnya bolong. Bisa gak menyebabkan kematian? Bisa, tapi kecil sekali. Asam lambungnya harus keluar dari lambung, baru mendegradasi usus, terus menyebabkan reaksi domino dari parasimpatis, mati orangnya. Tapi kecil kemungkinannya, kecuali kalau dia memang sering minum alkohol dan memang gaya hidupnya buruk. Kenapa alkohol? Karena alkohol itu yang memicu asam lambung paling banyak selain rokok. Rokok, alkohol itu nomor 1, 2 tuh. Baru setelah itu kita cara mengaturnya gimana? Ya makanya pola makannya diteraturkan. Misalnya jam 12 terus gitu ya? Ya circadian rhythm. Jadi dia harus dihafalkan. Kita harus tahu kapasitas fisik kita kayak apa. Misalkan kita sudah tahu bahwa kita tuh kerja full sampai jam 12. Minimal kita bawa pisang. Orang dengan GERD yang menurutku ya, orang dengan GERD itu bisanya dikontrol. Jadi singkatan GERD adalah gastroesophageal reflux disease, yaitu asam lambung yang naik, sehingga merusak esofagus. Jadi ya bisa jadi CA, kanker nanti, bisa jadi kanker esofagus nanti. Google aja. Terusin aja, nanti kan kamu 15 tahun lagi bisa ketemu lagi, siapa tahu kan. Gitu dong. Tuh gak apa-apa, dokter tuh enak loh, edukasi dapat uang, kamu sakit ke dokter lagi kan? Iya tapi gak gitu. Siapa tahu datang-datang kamu rusak esofagusnya. Gak mau, gak bisa podcast tadi. Iya makanya. Nah, makanya kalau aku bilang GERD itu bisa dikontrol. Bukan dengan obat, tapi dengan mengatur pola makan dan mengatur stres. Misal kamu udah tahu GERD, kamu udah tahu kamu bakal nyeri sore, kamu bawa pisang 4 lah. Jadi setelah GERD makan pisang, kenapa? Yang penting lambung ada isinya. Sehingga asam lambung ini mengolah makanan, bukan mengolah zat epitel, sel epitel lambung. Yang penting ada isinya. Terus sudah GERD, rokok. Ya tambah keluar lah asam lambungnya. Nikotin, kafein, alkohol, itu combo maut. Sudah orangnya hobi ngopi, hobi mabuk, hobi ngudut. Nah. Chaos. Makanya saya bilang, apakah orang GERD tetap bisa ngopi? Bisa. Dengan mencari kopi-kopi yang kafeinnya rendah atau yang asamnya rendah. Jadi nggak acid. Itu bisa konsultasi dengan barista. Kalau di kondisiku sekarang, karena waktu itu cek sampai di endoskopi sama itu yang dari mulut lah ya. Endoskopi? Itu udah robek 2 cm Dok. Waduh, bagus. Bolong ntar lagi. Berarti kamu mungkin ya umur 55 chaos lah. Enggak, makanya. Terus sekarang aja nanti umur 40 ketemu lagi aku. Aku tuh ngomong belak-belakan. Karena pasien tuh keras kepala. Pasien tuh rata-rata keras kepala. Jadi kita ngomong terusin aja, nggak apa-apa. Nanti kamu uangmu tambah habis, nggak apa-apa. Kan podcast kan masih banyak. Jangan dong. Makanya gak apa-apa lah, kamu nggak ada tapi kan video masih banyak tersebar. Nanti memori viral. Makanya sekarang aku udah nggak pernah ngopi, nggak makan tomat, nenas yang kesama-sama. Makanan tuh hal paling terakhir bro. Yang diatur bukan salah makanannya. Jadi ingat ya, ketika Anda kena penyakit GERD, itu bukan salah makanannya. Makanan nggak pernah salah. Yang salah adalah gimana Anda cara memakannya. Pola makanmu yang jelek, jam makanmu yang jelek. Jangan pernah salahkan makanan kalau kamu yang salah. Contoh, wah saya tensi saya naik, salah kambing, tolol. Itu bukan salah kambingnya lah. Kambing 27 gram proteinnya, gede. Kenapa kamu salah? Cara masaknya yang salah. Terus kedua, wah saya GERD, salah kopi. Tolol, udah tahu lambungmu kosong, kamu ada GERD, kenapa kamu nggak kasih lambungmu dengan makanan? Nggak pakai roti, nggak pakai donat. Pakai bagel lah ngopinya. Wah gak ada uang Dok. Ya udah, pakai makanan kayak apa, kayak singkong rebus, kayak tiwul kayak. Nah jadi yang salah tuh bukan makanannya. Berarti orang ngopi setiap hari itu pun nggak apa-apa sebenarnya. Saya 3 kali sehari ngopi bro. 3 kali sehari. Yo, latte kalau nggak americano saya. Itu kan skripsi saya S1. Skripsi saya S1 pada waktu di FK UGM adalah meneliti efek kopi instan robusta terhadap perubahan respons saraf simpatis di tubuh. Itu randomized control trial di UGM.
Wow. Dokter penguji saya Dokter Jarir. Sekarang sudah jadi profesor. Guru, kalau nggak sudah S3 PhD, kalau nggak profesor OTW guru besar, saya lupa deh. Nah berikutnya dulu guru saya yang berikutnya adalah Prof Iwan almarhum, pas COVID nggak ada. Itu yang ngajari saya semua. RCT. Jadi kopi itu kalau diminum 250 ml espresso tiap hari 3 kali itu masih aman. Toleransi. Tapi kalau di atas itu 250 mg espressonya lebih dari 3 shot atau 5 shot per hari, dia akan mengakibatkan ada peningkatan tekanan sistolik 5 sampai 10 mm Hg secara kronis. Tapi belum ada gejalanya, jadi prehipertensi. Nah, kalau dia minum kopinya acid terus, dia bisa menyebabkan resiko GERD kalau tidak diimbangi dengan pola hidup yang lain. Misal dia memang hobi ngopi, imbangilah dengan makan. Tapi makannya misalkan singkong rebus, pisang, buah dan kawan-kawan, bagel, it's okay. I see. Nah, Dok, aku mau nanya. Tadi kan mengenai penyakit-penyakit nih, selain GERD, kanker ini sebenarnya yang paling ditakutkan oleh banyak orang. Karena kanker tuh kalau udah kena apalagi stadium 4 itu kan chancesnya udah dikit banget kan. Penyebab kanker tuh apa nih biar yang muda-muda yang nonton ini bisa mencegah itu? Unknown. Sampai sekarang sampai sekarang gini. Sampai sekarang kanker itu penyebab utamanya di dalam tubuh di dunia itu masih menjadi penelitian. Ngeri banget dong. Unknown, ya memang ngeri. Berarti takdir lah. Tapi setelah penyebab fixnya tuh unknown, tapi ada tiga penyebab besar yang bisa aku edukasikan. Yang pertama genetik. Nah, kelar. Waduh. Genetik. Genetik udah gak bisa itu yang kita bilang takdir. Faktor Z kita nggak tahu. Tiba-tiba lahir punya retinoblastoma, nggak ada yang tahu. Kanker tuh genetik tiba-tiba ada. Sulit ini. Dia sudah ada bakat kanker ya, sulit. Dia nggak bisa dibantah. Dan ini nggak bisa dicek. Wah. Kecuali ada teknologi namanya stem cell sekarang, tapi itu masih penelitian lebih lanjut. Nomor 2 adalah bad habit. Memakan makanan yang mengandung karsinogenik. Yang contohnya gimana? Karbonnya banyak. Karbon. Sate yang gosong. Terus habis itu terlalu sering, tapi bukan sekali seminggu, tapi terlalu sering makan makanan yang mengandung karsinogenik, karbon aktif, bukan karbon aktif tapi karbon ireng-ireng itu, hitam-hitam tapi terlalu sering. Kalau yang karbon buat sikat gigi? Ya kan nggak dimakan. Oh iya itu beda ya. Iya, coba kan nggak dimakan. Iya. Ya kan. Ya kan. Terus tolol juga Anda ya. Jadi kan nggak dimakan. Jadi yang berikutnya adalah kayak contoh kalau kita makan logam berat, timbal dan kawan-kawan itu kan bahaya. Makanya kalau ada yang terakhir adalah pola hidup yang berantakan, sedentary lifestyle dan pola tidur yang berantakan, termasuknya 3 itu. Pola tidur, pola makan. Oke, pokoknya olahraga lah ya, jaga-jaga semua itulah. Ya olahraga, tapi kalau dia begadang terus apa aja dong. Iya. Tapi harus seimbang, hidup kan seimbang di situ gitu. Nah, ada nanti faktor-faktor yang lain. Contoh, ada infeksi, kayak contoh dia hepatitis, infeksi hati terus tapi tidak ditangani dengan baik, bisa jadi nanti hepatokarsinoma, bisa. Berarti bukannya makanan yang setiap hari itu harus yang kayak healthy food, kan banyak catering healthy sekarang untuk menjaga gak mesti ya, pokoknya balance aja kan. Kalau gitu caranya saya akan bahas kenapa orang zaman dulu yang hidupnya panjang-panjang. Bener juga. Karena semakin banyak teknologi, makanannya aneh-aneh. Hidup orang zaman dulu tuh membosankan nggak? Makanannya cuma paling apa? Rebus, goreng, dah. Iya sih. Minumannya teh tawar hangat, air putih, dah. Kemana-mana jalan kaki, beres kan? Iya sih. Nah sekarang kita tanya, apakah makanan sehat itu harus apa-apa yang organik, healthy food? Loh kan belum tentu. Betul. Belum tentu. Yang penting tuh berbentuk. Berbentuk, dan itu berbentuk itu 2 kali proses nggak apa-apa. Contoh, saya makan jus alpukat. Oke, nggak apa-apa selama gulanya nggak berlebihan dan selama nggak disaring, jadi sarinya dapat semua. Nah, itu kan. Nah, terus kalau nggak kamu makan nasi, kita makan nasi terus nasi ayam goreng, it's okay. Selama aman-aman aja. Tapi nasinya normal-normal aja. Betul. Ya kan, normal-normal aja. Nggak apa-apa. Itu bukan sesuatu yang harus diapakan, karena gini, proses kamu mau fat loss itu adalah bukan makanannya, tapi kamu 1 hari proses itu ngapain? Iya. Ikat itu. Jadi kamu mau fat loss, mau sehat, itu bukan kamu makanannya, tapi 1 harian itu yang kamu makan tuh isinya apa aja. 1 hari. Jadi bukan makanan 1 tok, cross sectional tuh kayak di jam ini, enggak. 1 hari itu kamu ngapain dibandingin sama aktivitasmu. Kalau banyak aktivitasmu, berarti nanti beratmu turun. Ya, tapi kalau aktivitasmu banyak, tapi kamu surplus protein, berarti ototmu yang akan berkembang. That's it. Udah kan? Kalau kamu mau fat loss berarti adalah meningkatkan aktivitas, mengurangi intake, simpel kan? Iya. Nah, mengurangi intake ini bukan dengan cara makan makanan porsinya dikit, bukan, tapi substitusi, energinya tetap ada tapi kalorinya berkurang. Jadi aku bukan tim yang terlalu repot ngitung, yang penting di logika aja bisa. Iya. Dok, ini ada juga
perentitipan sih sebenarnya. Katanya kalau kita olahraga kan kuat otot dan lain sebagainya. Tapi kalau keseringan masturbasi bisa lututnya itu hoax. Oh, itu hoax ya. Keseruangan masturbasi atau coli itu berimpact pada ejakulasi dini. Oh, bukan pelupa. Bukan. Dia akan ejakulasi dini dan akan mengakibatkan yang paling sering adalah dia kalau berhubungan seksual sama pasangannya harus berfantasi terlebih dahulu. Oh, itu negatifnya ya. Negatifnya itu. Okay. Dan itu kalau dibilang dengkul kopong, otak konsentrasi itu secara penelitian masih belum bisa terbukti. Oke, kalau ada yang bilang gara-gara vaksin COVID booster sampai 3 kali 4 kali suntik akhirnya kita yang sakit lebih lama sembuh. Itu karena memang daya tubuhnya lemah aja. Oh. Bukan pengaruh daripada itu ya? Itu sama halnya kayak gini. Gaya hidupnya, ingat, yang membuat dia cepat sakit adalah bukan satu faktor, tapi secara keseluruhan di hidup dia ngapain. Oke. Ya, jadi kita tuh kalau melihat selalu harus helikopter view. Helikopter view adalah bayangin Anda di helikopter terus Anda bisa melihat satu lingkaran di bawah. Jadi yang membuat orang cepat sakit, cepat gemuk, yang terkait dengan metabolik, ya metabolik tubuh kita, metabolisme tubuh kita, itu adalah kegiatan kita ngapain sama hidup. Bukan satu faktor. Anda vaksin apapun lengkap ya, tapi Anda nggak gaya hidupnya buruk, ya Anda akan cepat sakit lah. Emang kalau Anda, siapa yang mengatakan bahwa kalau kita vaksin semuanya lengkap, kita pasti akan hidup abadi 1000 tahun? Gak ada juga ya. Ya benar. Gak ada kan? Iya benar. Nah, apakah ada yang bilang bahwa kalau saya olahraga atletis, saya tidak akan pernah mati? Enggak kan? Enggak juga. Nah, makanya yang dibilang yang menentukan dia cepat sakit, mengurangi potensi hidup di masa depan adalah kegiatan dia satu hari itu ngapain. Kegiatan dia pas hidup itu ngapain. Dia vaksin COVID. Oke, vaksin COVID kemarin. Tapi dia tidak menjaga gaya hidupnya dengan baik. Iya, sama aja. Terus ada bilang, "Dok, dia rajin olahraga, atletis, tapi kenapa pas futsal dia sakit jantung? Apakah karena sakit COVID?" Loh, kita lihat dulu. Dia pas sebelum futsal ngapain? Jangan-jangan dia pernah terbang dari tempat lain, kecapean kerja, stresor, hormon stres naik. Dia harusnya istirahat tapi temennya ngebakar. Alat gitu aja capek. Ayo kita futsal, di push zona 5, ares. Itu. Ini sama halnya ketika ada nenek-nenek wafat di WC, salah WC-nya. Iya. Dia tidak melihat nenek-nenek wafat di WC ini kenapa? Kepleset, sakit jantung, stroke, atau gimana? Nah, harusnya yang dilihat ada secara keseluruhan. Baru aku mau tanya kayak gini, Dok, karena ada yang ngomong kayak, ya lihat tuh ada nenek kakek-kakek yang masih merokok sampai umur 90 panjang umur. Ya dijawab, dia nenek-nenek kakek-kakek ini selama hidup ngapain selain ngerokok? Ternyata tinggalnya di Dieng. Terus pekerjaannya apa? Ngangkut kayu bakar. Nah, jadi dia nanjak ngangkut kayu bakar. Tak jawab. Kamu pengen kayak kakek nenek itu? Oke, kau pindah Dieng. Tinggalkan kerjaanmu, ngangkut kayu bakar. Kuat gak kau? Aku squat 50 kilo aja capek. Dia ibarat squat tuh, tapi naik turun terus-terusan. Wajar gak kalau mulai panjang? Wajar. Itu makanya yang saya bilang, makanan sehat tuh membosankan. Karena minim proses. Kan membosankan. Betul. Ya kan itu doang. Nasi pecel di sini beda ya dengan nasi pecel kami. Nasi pecel tuh nasi pecel kasih saus kacang. Itu kan protein saus kacang. Kalau di sini nasi pecel tuh ayam penyet. Beda dengan aku. Nasi pecel bagi gue gini. Gado-gado karedok tuh kan kayak salad. Gado-gado karedok terancam gudangan tuh salad. Tiwul singkong tuh stark. Ya, ayam goreng, ayam panggang, dah. Sekarang ayam aneh-aneh bumbunya. Terus yang disalahin ayamnya. Lunya yang aneh. Semakin aneh makanannya, semakin saya nggak mau makan. Aneh soalnya. Saya pengen, ya hidup tuh membosankan. Makananku tuh cuma sayur barem di rumah Jogja ya. Cuma sayur bayam, tempe, tahu, bandeng. Anakku ngikutin. Ya mau apa memang itu yang bener. Ikan itu. Ikan tuh tinggi, ikan ayam intinya berbentuk. Rendang gimana Dok? Ya 2 proses lah rendang. Tapi gak sering-sering aku. Rendang kan 2 proses, dipotong, dikukus. Nah, protein di rendang mungkin tidak akan setinggi dengan protein di sapi yang minim proses. Kalau nasi Padang kan banyak bilang ini santan-santan ini kacau. Saya makan nasi Padang biasa-biasa aja, kolesterol tetap normal, TG tetap normal, kolesterol tetap normal, asam urat tetap 4. Karena diimbangin dengan olahraga dan tadi. Iyalah, lah dia yang jadi masalah dia makan tunjang, makan jeruan tapi nggak pernah olahraga. Iya. Kan kata dia hidup enak, katanya pria buncit yang dicintai wanita. Iya. Nah, dia pengen gitu ya nggak apa-apa, it's okay, your choice. Saya sih nggak mau. Kenapa? Saya punya anak 2. Anak saya itu olahraga dari dia umur 5 tahun. Anak saya yang pertama nih sudah ikut seleksi lomba renang karena bisa 4 gaya di usia 4 tahun. Sekarang 8 tahun dia 4 gaya ini dah jago. Sekali kolam renang tuh 25 meter. Anakku yang namanya Alfa nih. Udah bolak-balik 20 kali kuat dia. 500 meter ya. Aku pengen dia tuh lebih jago renang daripada aku. Bakatnya di situ. Dia suka banget sama renang. Dia bisa renang tuh gaya dada, gaya punggung, gaya bebas, dan gaya kupu-kupu. Pamerin depanku. Nah dia pengen open water.
open water, renang di danau, di laut. Dia pengen belajar itu. Di usia 8 tahun. Nah, kenapa dia olahraga? Papa olahraga. Aku pengen. Terus dia juga bola. Dari usia 7 tahun. Pengen daftar SSB. Nah, orang tua yang hobi olahraga akan ditiru sama anaknya. Orang tua yang hobinya nggak ngapa-ngapain akan ditiru sama anaknya. That's it. Parental tuh bukan soal cuman ngomong tok. Parental tuh gimana orang tua ini juga mempraktekkan lebih dari medsosnya. Luar biasa. Karena kan bukan soal akademik tok. Betul. Anak-anakku tuh yang satu hobinya outbound, lari, panjat, bisa. Aku takut ketinggian. Anakku yang pertama nggak takut ekstrim olahraga. Anakku yang pertama tuh ekstrim. Yang kedua bola, piano gitu. Ya kita harus dukung. Makanya gini, kalau kita olahraga itu bukan buat diri kita sendiri. Kita menjadi simbol dari keluarga kita juga. Nah, anak kita akan ngikutin kita. Nah, kalau bapaknya gemuk, bapaknya ngerokok, terus anaknya ngerokok, dia nyalain anaknya, itu goblok. Iya, kan banyak yang gitu. Betul. Kamu jangan ngerokok, tapi dia ngomong, "Lah papa ngerokok." Ya ini karena papa gede. Nah, nanti pas gede dia ngerokok. Sama aja. Makanya kan salah kan? Betul. Bapaknya obesitas, terus anaknya obesitas, terus dia nyalain anaknya. Aneh gak? Aneh lah. Ya udah. Itu aja. Jadi nggak apa-apa perut buncit. Anda menikmati dengan hidup dengan perut buncit. Aku menikmati hidup dengan caraku. Bukan berarti aku lebih baik dari kau lebih baik dari aku. Ya ini cara menikmati kita. Ya enjoy aja nggak apa-apa. Banyak kok yang olahraga mati. Iya. Setiap hari juga ada orang mati bos. Ya itu dia olahraga tetap mati. Kau makan tetap mati nggak? Ya udah nggak usah makan lah. Itu namanya manajemen resiko. Mungkin orang ini tidak belajar mengenai manajemen resiko di dunia finance. Kita tahu manajemen resiko. Namanya manajemen resiko adalah gimana kita meminimalisir resiko di masa depan. Resiko itu tidak bisa nol. Betul. Maka kita tidak bisa nol itu kita harus mengontrol resiko tersebut. Maka ada yang namanya investment kan. Ada yang namanya insurance. Dengan apa tujuan insurance? Karena kita tidak bisa mengontrol faktor X ini. Betul. Sehingga kita membayarkan premi. Jika amit-amit kita kena penyakit yang mahal ditanggung sama insurance. Betul. Itu part of risk management. Dan itu diajarin. Ya itu mereka bilang, ya saya akan tetap kayak gini tetap mati. Betul. Tapi sebagai manusia kamu harus berjuang maksimal untuk menekan resiko tersebut. Betul. Nah itu yang terjadi. Kalau kamu diperbankan paham manajemen resiko, terapkan manajemen resiko itu ke tubuhmu. Clear. Oke, pertanyaan terakhir dari aku, penutup aja dok. Paling rame akhir-akhir ini tuh virus monkeypox. Apakah ini bisa jadi COVID yang akhirnya orang bakal lockdown gara-gara penyakit ini? Ya jadi pada dasarnya gini, monkeypox itu kayak cacar. Tapi bentuknya lebih serem karena hitam-hitam matanya. Ngeri ya kalau lihat. Jadi gini, kita melihat monkeypox itu adalah mereka itu virus yang ditularkan di daerah-daerah atau negara yang tempat pertemuan orang banyak dari berbagai negara. Oke, berarti travel ya paling rentan. Travel bisnis rata-rata. Oh, oke. Awal mula endemiknya kalau nggak salah tuh di Afrika. Oke. Gara-gara ada beberapa orang yang kerja ke Europe, nyebar dari Europe kemana. Dan penularannya tuh lewat jarak dekat. Oh. Jarak dekat, cairan jarak dekat, sentuhan skin to skin, jarak dekat, kayak cacar. Terus cairan yang di situ itu memang infeksius, jadi penanganannya kayak cacar, harus di karantina kayak di karantina, dipisahkan, tanda bengek kayak gitu loh, kasurnya dipisahin, spray dipisahin. Pertanyaannya, kalau kita ingin mencegah gimana? Ya hindari tempat yang bertemunya dari berbagai macam negara itu. Oh, kalau sama Indonesia nggak ada ya? Maksudnya bukan traveler, tempat bisnis. Contoh, kita udah tahu endemiknya di Afrika. Iya. Kita misalkan ke Tokyo tempat bisnisnya. Emang kita sentuhan gitu sama kulit di Tokyonya. Oh, maksudnya ayo sentuhan sama saya. Iya enggak kan? Sentuhan sama saya gitu. Ke Singapura kita di bandara, terus sentuhan sama saya gitu. Enggak kan? Enggak. Nah, makanya ketika Anda di tempat pertemuan orang banyak dari berbagai macam ras dan negara, pakai masker. That's it kan? Terus kalau berarti saya megang handle pintu ya cuci tangan, itu kan basic banget. Oke. Basic banget. Di Jakarta sudah ada dok. Ya kita lihat dulu riwayatnya. Jangan melihat dari cross seksual, panik gak lihat. Lihat dulu. 2 terkena di Jakarta. Iya, kenanya dari mana? Oh, ternyata dia riwayat luar negeri. Berarti kita tinggal cuci tangan. Nah, kita kan nggak keluar negeri. Iya. Oke, teman saya keluar negeri, dok. Ya berarti dia yang menjadi resiko. Cuci tangan aja. Simpel kan, cuci tangan. Nah, kalau dia di sana jorok, ya bukan urusan saya lah. Gak usah sampai parno-parno lah ya. Kayak ini virus penggantinya COVID nih bisa menyebar cepat apa. Beda lah ya. Kalau COVID kan memang cepet banget ya COVID itu ya. Ya saat itu karena kita belum siap sama penyebarannya. Belum siap ya? Kalau yang ini kan kelihatan karena orang tuh takutnya tuh apa? Karena berbentuk. Waduh jadi hitam-hitam itu. Apalagi kalau orang paranoid sama fobia bulet-buletan kecil. Iya. Apa namanya? Ya itulah. Tirophobia. Iya. Nah itu kan fobia kecil-kecil tuh. Iya. Jadi intinya monkeypox itu sistemnya kayak cacar yang lama. Cuman bentuknya hitam-hitam. Tapi untuk penanganannya pasti sembuh lah ya. Penanganannya itu pasti sembuh, cuman lama. Oh, lebih lama dari cacar? Ya cacar kan 3 minggu baru hilang bekasnya. Terus ini bekasnya hitam-hitam gitu loh.
Jadi dia tuh tidak akan menyiksa kayak COVID. COVID itu kan mematikan coy. Iya sih. Ya tapi kalau ini tuh, itu tuh tidak begitu mematikan, tapi ngeselin looks-nya. Jadi buntel bentol hitam-hitam gitu. Bentolnya itu hitam bukan putih, hitam dan 3 minggu. Kau terlihat seperti itu nggak boleh kemana-mana karena kan cairannya kan nular infeksius banget. Iya, ya kan. Nah itu yang jadi masalah, makanya faktor resiko utama adalah riwayat bepergian ke daerah-daerah tempat pertemuan orang banyak. Kita kan nggak perlu sebut negaranya. Intinya betul. Kalau dia memang tempat berbisnis orang banyak, dia akan beresiko. Kedua, ya tinggal cuci tangan. Karena kamu kan nggak tahu apa yang kamu pegang. Cuci tangan, bawa hand sanitizer kemana-mana. Kan itu habit semua orang. Terus kalau ke tempat umum, kayak contoh ke tempat umum, transportasi umum, tempat potensi kita antri gesekan, pakai masker. Saya lihat di KRL semua pakai masker. Bagus ya berarti ya? Ya bagus. Ya. Pertahankan aja. Dan tidak perlu panik berlebihan. Iya. Baru 88. Oke. Cuman serem lihat ya, memang yang bulet-buletan hitam itu aku juga tirofobia kan lihatnya. Aneh kali lah. Ya kan, makanya kan aku bilang langsung, untungnya aku orang yang jarang-jarang pergi. Orang Cangkrangan tahu Cangkrangan gak sih kalau zaman orang Jawa bilang tuh cacar. Aku kan dulu cacar kelas 2 SD 2 minggu cok gak bisa ke sekolah. Karena nular semua. Satu cacar, nah ini yang jadi masalah. Kalau kantormu ada satu monkeypox, itu satu kantor bisa kena semua itu. Aduh, mending istirahatkan dulu itu. Iya gitu. Buat dia kan kasarannya apa? Ada orang monkeypox, terus dia nggak ngaku. Ini yang ngeselin nih. Ini yang ngeselin nih. Orang monkeypox sih. Waduh. Jangan. Terus dia tetap masuk kantor, padahal udah ada bulet-buletan di wajah. Itu satu kantor kena semua itu. Itu yang jadi masalah. Makanya kalau ada sadar kamu nggak enak badan, riwayat berpergian ke luar negeri, terus ada bulet-buletan di wajahmu, tapi kamu demam, udah kau di rumah aja. Itu monkeypox tuh. Dok nanti keluar item-itemnya enggak? Kalau ditangani lebih baik enggak. Tapi kalau kamu nekat enggak ditanganin jadi bulet-buletnya hitam-hitam. Kayak Dalmatian kamu nanti. Oke, paling gitu aja sih dok. Thank you ya so much. Ini kayaknya udah clear banget juga. Teman-teman udah belajar banyak gimana cara untuk menjaga kehidupan sehat, penyakit-penyakit yang era sekarang. Dan ini video ini memang dikhususkan untuk Gen Z sih. Untuk olahraga. Apa sih? Yang keras kepala tuh malah menurutku bukan Gen Z. Apa? Generasiku. Yang milenial. Wow, keras kepala tuh bro. Apalagi kalau edukasi perokok tuh. Contoh, rokok pas motoran. Jangan rokok pas motoran. Salah situ gak pakai helm. Anjing nih. Itu rata-rata bukan Gen Z itu. Bukan Gen Z. Itu milenial. Ya itu milenial. Saya tahu keras kepalanya kayak apa. Saya tahu nih yang debat siapa. Anjing nih milenial nih. Terus lari. Dokter berhenti merokok. Iya, saya juga sepedaan berhenti rokok. Sepedaan berhenti merokok. Itu milenial. Itu milenial. Gen Z itu malah jarang mendebat saya soal hal gitu. Gen Z itu malah yang kritis. Apa lu mitos lu fakta? Gen Z itu sangat krusial terhadap parenting. Iya. Iya, parenting. Terus kalau nggak punya uang jangan punya anak. Ekosistem, environment, melek mental health, malah melek. Betul. Makanya Gen Z sama milenial gelut terus ini soal kesehatan. Gak percaya ya? Anak muda sekarang aneh ya, dikit-dikit infeksi. Di zaman saya, pok, begitu ya. Iya. Ya di zaman saya, di zamanmu dulu belum ada Instagram nyet. Di zamanmu masih Friendster. Validasinya cuma Friendster. Yang satu page ya jadi pakai musik gitu. Zaman sekarang SMP aja udah lihat ada Instagram. Jadi secara keras kepala, keras kepala nih Sam ya. Yang keras kepala itu rata-rata milenial. Generasi saya. Ada lihat tangga gasnya kayak apa? Nah, saya menghadapi orang seperti saya semua gitu.